Hai semuanya, selamat datang lagi di channel video pembelajaran kelas 6 SD Nasional Plus Tunas Global. Kalau mungkin ada kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dulu biar tidak ketinggalan video pembelajaran dari kami yang lainnya. Hari ini bersama dengan saya Mr. Alan. Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Mungkin kalian sudah pernah ada yang mendengar apa itu kalimat efektif, dipelajari juga di kelas 4 atau di kelas 5. Jadi yang dimaksud kalimat efektif adalah kalimat yang disusunnya berdasarkan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sebuah kalimat yang disusunnya dengan sesuai aturan itu disebut kalimat efektif. Jadi tidak sembarang kalimat itu bisa disebut sebagai kalimat efektif. Nah, sebuah kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif itu ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Pertama, ini jempol. Pertama, yaitu memiliki subjek dan predikat. Itu syarat pertama sebuah kalimat disebut kalimat efektif harus memiliki subjek dan predikat. Ini saya kasih contoh. Contoh pertama ada kalimat Andi nasi goreng. Apakah ini efektif atau tidak? Coba kita perhatikan. Andi itu dia mengandung unsur subjek, sedangkan nasi goreng adalah objek. Padahal syaratnya tadi harus memiliki subjek dan predikat. Di sini hanya ada subjek dan objek, predikatnya tidak ada. Maka ini tidak bisa disebut sebagai kalimat efektif. Contoh kedua, nasi goreng di pasar bersama ayah. Coba kita lihat unsur-unsur kalimat ini, apakah ada subjek dan predikat? Nasi goreng itu merupakan objek. Di pasar bersama ayah itu keterangan. Di pasar itu keterangan tempat. Apakah ini kalimatnya efektif? Ternyata tidak, karena hanya ada objek dan keterangan saja, sedangkan subjeknya tidak ada. Oleh karena itu, kalimat ini tidak bisa disebut sebagai kalimat efektif. Salah. Yang ketiga, Andi makan nasi goreng di pasar. Unsurnya, Andi itu sebagai subjek, makan itu sebagai predikat, objeknya nasi goreng, di pasar itu merupakan keterangan tempat. Ada subjek dan predikat. Sudah memiliki syarat sebagai kalimat efektif, maka kalimat ini yang paling tepat memenuhi kriteria sebagai kalimat efektif karena memiliki subjek dan predikat. Ya, contoh A dan contoh B itu adalah kalimat yang tidak efektif, sedangkan yang kalimat efektifnya adalah contoh C karena memiliki subjek dan predikat. Yang A tidak ada predikatnya, yang B juga tidak ada subjeknya. Itu syarat pertama dari kalimat efektif, memiliki subjek dan predikat. Syarat kedua, disusun dengan urutan yang benar. Coba kita lihat contohnya bagaimana. Yang A, kalimat pertama ada nasi goreng makan Andi di pasar bersama ayah. Sudah jelas ya, kira-kira ini susunannya benar nggak urutan dari kalimatnya? Nasi goreng makan Andi. Apakah ini masuk akal? Apa nggak kebalik nasi goreng makan Andi di pasar bersama ayah? Jelas ini salah, susunannya terbalik. Nasi goreng makan Andi. Jelas terbalik. Yang B, coba kita lihat. Andi makan ayah di pasar nasi goreng. Ini juga urutannya belum benar. Apa iya Andi makan ayah di pasar nasi goreng? Ini urutannya kacau balau, makanya contoh B ada salah. Ini adalah dua contoh kalimat yang kalimatnya disusun dengan tidak tepat, acak-acakan, kata-katanya acak-acakan, sehingga tidak bisa disebut sebagai kalimat efektif. Nah, jelas. Yang ketiga, Andi makan nasi goreng di pasar bersama ayah. Ini susunan kalimatnya, susunan kata-katanya sudah sesuai, sudah benar. Maka itu ini termasuk sebagai contoh kalimat yang efektif, disusun dengan urutan yang benar. Sekarang yang ketiga, syarat kalimat efektif yang ketiga adalah tidak bertele-tele. Apa maksudnya tidak bertele-tele? Kita lihat contoh. Di sini ada kalimat, para murid-murid sedang belajar di sekolah. Perhatikan ada kata para dan murid-murid. Dalam bahasa Indonesia, para itu mengandung kata jamak, sama-sama bermakna banyak atau jamak. Para itu maknanya banyak.
Sedangkan murid-murid itu juga banyak. Kalau satu orang anak sekolah, maka disebutnya murid. Tapi kalau 2 orang atau lebih, murid-murid. Berarti murid-murid banyak, para itu juga banyak, sama-sama jamak, bermakna jamak. Maka ini di contoh kalimat yang menggunakan kata yang bertele-tele. Ada 2 makna jamak beriringan. Maka ini bukan sebagai kalimat efektif. Ini contoh kalimat yang tidak efektif. Nah, bagaimana susunan yang benar? Maka bisa tinggal dipilih apakah kita akan memakai kata murid atau memakai para. Kalau kita memakai kata murid, berarti kata paranya dihilangkan. Cukup susunannya memakainya murid-murid sedang belajar di sekolah. Jadi kita hapus paranya, maka akan menjadi sebuah kalimat yang efektif. Jadi kalau ada 2 kata yang bermakna jamak dipakai bersamaan, itu disebutnya bertele-tele, maka harus dipilih salah satu saja. Ini kalau contoh yang dipilih menggunakan kata murid-murid yang dipakai. Atau bisa juga kita memakai kata paranya. Berarti kalau kita mau memakai kata para, murid-muridnya tidak usah dipakai pengulangan, cukup disebutnya para murid sedang belajar di sekolah. Ini 2 kalimat ini itu sudah efektif. Dari kalimat yang pertama yang tidak efektif karena mengandung 2 kata jamak, para dan murid-murid, maka bisa dipilih mana yang terserah kalian mau dipilih mana. Mau pakai kata murid-murid, kalau kita pakai murid-murid berarti paranya dihapus. Kalau memakai kata para berarti muridnya hanya 1 kata saja. Sekarang juga ada contoh para warga sedang bergotong royong. Ini juga ada 2 kata yang bermakna jamak, bermakna banyak, yaitu kata para dan warga. Tadi para itu sudah makna jamak, warga itu juga banyak jamak maknanya. Karena kalau warga itu berarti bukan 1 orang, berarti lebih dari 2, ada banyak orang. Para itu sudah banyak maknanya, warga itu juga maknanya banyak, makanya ini bertele-tele. Pilih salah satu saja. Maka pembenarannya, yang efektifnya kalimatnya jadi warga sedang bergotong royong. Ini bentuk kalimat yang efektifnya. Ya. Bisa ini yang tidak efektifnya, para warga sedang bergotong royong, maka disusun menjadi kalimat efektifnya, kata paranya dihilangkan, cukup menggunakan warga saja. Kemudian ciri yang keempat itu tidak boros kata. Kalimat disebut efektif kalau dia tidak boros kata. Artinya boros kata itu menggunakan 2 kata yang artinya sama. Contohnya, sawah Pak Rahmat sangat luas sekali. Ini contoh kalimat yang boros kata. Kenapa boros kata? Ada 2 kata yang artinya sama tapi dipakai berbarengan gitu. Padahal artinya sama saja gitu ya. Yaitu kata sangat dan sekali. Kata sangat dan kata luas sekali itu maknanya sama. Dan ketika dipakai bersamaan itu jadi boros kata-katanya. Nih. Tuh kata sangat dan sekali itu artinya sangat. Artinya sama. Maka bisa dibenarkan pembenarannya kalimat efektifnya menjadi bisa sawah Pak Rahmat sangat luas. Ini sudah bentuk kalimat yang efektifnya. Atau bisa juga ditulisnya menjadi sawah Pak Rahmat luas sekali juga boleh. Atau sawah Pak Rahmat sangat luas. Asal jangan dipakai bersamaan sangat dan sekalinya, karena artinya sama. Kemudian ada contoh lagi yang ini, contoh kedua, para hewan dan binatang hidup berdampingan di hutan. Ada 2 kata yang artinya sama di kalimat ini, yaitu hewan dan binatang. Itu artinya sama dan dipakai bersamaan. Ini contoh yang boros kata. Maka itu ini bukan kalimat yang efektif. Pembenarannya dari kalimat tersebut bisa menjadi para hewan hidup berdampingan di hutan atau para binatang hidup berdampingan di hutan. Itu bentuk yang efektifnya. Oke, gampang kan kalimat efektif? Jadi saya ulangi lagi, syarat kalimat efektif itu ada 4. Yang satu memiliki subjek dan predikat. Yang kedua disusun dengan urutan yang benar, tidak terbalik-balik. Yang ketiga tidak bertele-tele, ada para,
penduduk, para warga itu bertele-tele. Kalimat efektif itu secara tidak bertele-tele. Dan yang keempat, tidak boros kata, yaitu tidak menggunakan dua kata yang artinya sama. Itu syarat dari kalimat efektif dan contoh-contohnya. Sekarang kalau mungkin ada pertanyaan dari kalian, kita selanjutnya akan latihan bagaimana mengidentifikasi mana kalimat efektif dan mana kalimat tidak efektif. Mudahan itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah.